Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel PAUYUBB 73. Di video yang lalu, kita sudah memahami tentang psikotes Pauli dan psikotes draw a person. Sekarang, saatnya kita memahami tentang psikotes tes hafalan kata. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, subscribe ya. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Tes hafalan kata. Tes hafalan kata ini membutuhkan kemampuan mengingat kata selama waktu yang diberikan. Apa tujuan tes hafalan kata? Tujuan tes hafalan kata ini untuk mengasah ingatan, konsentrasi, dan mengetahui kemampuan kandidat dalam menghadapi suatu kondisi. Lalu, bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah kita perlu mengingat abjad awal pada setiap kelompok kata. Daripada bingung, yuk langsung aja ke video pembahasannya. Tes ini terdiri dari 9 bagian, di mana di setiap bagiannya kita dikasih waktu, ada yang 6 menit dan ada juga yang 9 menit. Kita bahas dulu bagian terakhir, bagian 9, yaitu tes menghafal cepat. Di tes ini, kita akan dikasih selembar kertas yang berisi 5 kelompok kata seperti ini. Ada tubuh, hewan, provinsi, ilmu, dan negara. Jadi, total yang perlu kita hafal ada 30 kata. Waktu yang diberikan untuk 30 kata ini adalah 3 menit. Setelah 3 menit, kertasnya akan diambil lagi dan diganti dengan kertas baru yang berisi 20 pertanyaan. Untuk menjawab 20 pertanyaan ini, kita dikasih waktu lagi 6 menit. Jadi, total waktu yang diberikan adalah 9 menit. Tes ini cukup mudah, tidak harus punya daya ingat bagus. Yang penting adalah bagaimana kita mengakali atau menghafal 5 kelompok kata di atas. Nah, bagaimana sih cara pengerjaannya? Cara pertama, perlu diketahui bahwa huruf pertama dari 25 kata ini semuanya berbeda, tidak ada yang sama, karena dalam 20 soal ini hanya menanyakan huruf pertamanya saja. Jadi, yang perlu kita hafal adalah hanya huruf pertamanya saja. Cara kedua, kalau soalnya sudah di tangan, maka langsung saja cari kata yang ada huruf vokalnya. Huruf vokal apa saja sih? Huruf vokal diantaranya yaitu A, I, U, E, dan O. Contohnya di sini. Yang ada huruf vokalnya di kelompok hewan. Di sini ada huruf I dan huruf A. Huruf pertama dari kelompok hewan adalah H, I, A, B, dan R. Sedangkan huruf vokal di kelompok hewan hanya ada 2, yaitu I dan A. Jadinya, kalau disatukan menjadi kata hiaber. Kata hiaber ini agak sulit diingat, bukan? Nah, agar lebih mudah mengingatnya, acak saja kata hiaber menjadi ribah. Nah, itu adalah kelompok kata dari hewan ya. Contoh selanjutnya di kelompok ilmu. Di situ, huruf vokalnya cuma ada 1. Kita bisa gandakan huruf vokalnya. Huruf vokal yang berada di dalam kelompok kata ilmu adalah E. Jadi, kita bisa gandakan huruf E-nya. Sebelum huruf vokalnya digandakan, kelompok kata ilmu menjadi singkatan H, F, E, T, dan B. Tapi, jika huruf vokalnya digandakan, menjadi kata hevet. Nah, bisa dibedakan ya, sebelum huruf vokalnya digandakan, menjadi kata H, F, E, T, dan B. Sedangkan setelah huruf vokalnya digandakan, menjadi kata hevet. Lebih mudah diingat bukan? Sementara, jika tidak ada satupun huruf vokalnya, bagaimanapun caranya, kita harus menghafal satu-satu huruf depannya. Contohnya seperti ini, di kelompok tubuh. Karena di situ tidak ada huruf vokalnya, jadi kita harus menghafal satu-satu huruf awalnya. Di bagian kelompok provinsi ini, sama persis seperti kelompok kata tubuh. Karena tubuh dan provinsi masing-masing tidak ada huruf vokalnya. Jadi, bagaimanapun caranya,
kita harus menghafal satu-satu huruf awalnya. Terakhir, di kelompok kata negara, di situ huruf vokalnya cuma ada satu, yaitu U. Jika ditulisnya huruf depannya saja seperti C, U, Z, N, Q, itu menghafalnya agak belibet bukan? Nah, agar sedikit lebih memudahkan, kita acak saja hurufnya. Yang awalnya huruf C, U, Z, N, Q, sekarang diganti dengan Chunseok. Lebih sedikit mudah dibandingkan yang awal bukan? Jadi pada intinya, kita harus hafal huruf pertamanya. Yang kedua, cari huruf vokalnya agar gampang untuk diacak menjadi kata yang mudah diingat. Kemudian, yang tidak ada huruf vokalnya, kita ingat satu-satu huruf depannya. Karena jika tidak ada huruf vokalnya, akan susah untuk dijadikan suatu kata. Jadi, sebisa mungkin kita harus ingat satu-satu ya teman-teman. Sekarang saatnya lanjut ke contoh soalnya. Soal yang pertama, kata yang mempunyai permulaan huruf E adalah suatu, jadi mengingatnya singkatan dari masing-masing kelompok kata. Yang ada permulaan huruf E-nya adalah ilmu, karena singkatan dari kelompok ilmu adalah hevet. Nah, di situ ada huruf E-nya bukan? Jadi, jawabannya adalah ilmu. Lanjut soal yang kedua. Kata yang mempunyai permulaan huruf C adalah suatu. Nah, kalian mengingat lagi singkatan dari kelompok kata masing-masingnya apa? Jadi, yang mempunyai huruf permulaan C adalah negara, karena singkatan dari kelompok negara adalah Chunseok. Karena di singkatan kata kelompok negara ada huruf C-nya. Jadi, jawabannya adalah negara. Soal yang ketiga, kata yang mempunyai permulaan huruf S adalah suatu. Nah, kalian mengingat lagi singkatan dari setiap kelompoknya. Jadi, di kelompok mana singkatan yang ada huruf S-nya? Yang ada di huruf S-nya yaitu provinsi. Jadi, jawabannya adalah provinsi. Kemudian, soal selanjutnya diselesaikan sampai dengan soal ke-20. Dengan cara yang sama ya teman-teman. Segitu aja pembahasan dari tes hafalan kata. Semoga teman-teman bisa paham dengan jelas mengenai pembahasannya.